runtutan tanggung jawab orang tua, bagaimana orang tua kepada anak itu dari mulai dalam kandungan, ketika lahir, kemudian pendidikannya seperti apa, itu semuanya dipikirkan gitu oleh ibunya Maryam, dan kemudian dititipkan pada orang atau guru yang akan mendidik dia dengan menjadi orang yang baik, sehingga cita-citanya anak itu supaya menjadi anak yang soleh itu lebih mungkin itu tercapai. Kurangnya hanya 2 kali Allah ayat menyebutkan sami'ud doa, sami' sendiri, yaitu pada saat doanya Zakaria dan pada saat doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sama, soalnya doanya ini ketika sesuatu yang kalau orang lain dengar itu agak malu gitu, bahwa aku ini sudah tua, sudah nggak mampu, istriku mandul, itu kan sesuatu yang kalau orang lain dengar agak malu gitu. Jadi doanya ini seolah-olah hanya Allah yang dengar. Ya Allah, walaupun aku ini berdoa di dalam hati, dalam apa yang aku ucapkan ini orang lain nggak dengar, tapi Engkau ini maha mendengar. Seringkali Allah itu ingin menunjukkan ketika pada suatu zaman kezaliman itu sudah sangat merata gitu ya. Sehingga Allah ingin menunjukkan keburukan dengan sangat jelas dari penguasa atau yang berkuasa pada saat itu, dengan cara terbunuhnya kekasihnya gitu, dengan cara yang sangat sadis, sehingga orang lihat ini berarti luar biasa nih zalimnya gitu. Ini orang baiknya gini dikenal oleh orang sebagai orang yang baik, lemah lembut, nggak ada celahnya lah. Kok dibunuh dengan cara seperti itu lagi? Wah, ini berarti luar biasa. Kayak sekarang saya ingin menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Ya. Jadi yang pertama tentang bagaimana tuntunan ya ketika seorang itu punya anak mengandung anaknya. Di sini dicontohkan, diteladankan di sini ibunya Siti Maryam itu sudah punya cita-cita, punya visi bahwa nanti anakku ini aku harapkan ingin menjadi anak yang soleh, anak yang mengabdi. Muharraron itu kan dari kata dasarnya kan hur, merdeka ya, artinya tidak terikat dengan siapapun kecuali hanya pada Allah SWT. Jadi ketika dalam kandungan itu sudah punya visi gitu, anaknya ini ingin jadi apa, dan kemudian diperkuat lagi dengan nadar gitu ya, untuk supaya anak itu menjadi orang soleh. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dengan sesuatu yang lain gitu ya, dengan bayangan ibu Maryam itu bahwa orang yang soleh, orang yang akan banyak berperan di tengah masyarakat itu adalah laki-laki. Tapi Allah ngasih perempuan. Allah lebih tahu yang lebih baik gitu kan. Dan kemudian ibu Maryam ini mengatakan, ya Allah, aku berharap laki-laki gitu ya, supaya bisa niatnya, visinya, cita-citanya itu tercapai gitu. Kata Allah, aku lebih tahu gitu. Laisa dzakaru kal untha, ini perempuan ini enggak lebih baik daripada laki-laki yang kamu harapkan gitu. Dan kemudian ibunya Maryam itu menerima itu, dan kemudian tetap dengan tujuannya supaya anak itu tetap anak soleh, diberi nama yang baik, diberi nama Maryam, itu kan hamba yang soleh, yang taat ya. Jadi tetap dengan tujuannya itu. Jadi setelah ketika kita mau punya anak itu, pertama tetapkan tujuan kita, anak kita harapan kita pengen jadi seperti apa, kemudian beri nama yang baik, kemudian berikutnya itu adalah mendoakan supaya anak ini itu dibantu untuk melawan godaan setan dan juga keturunan setelah itu. Kemudian ini ibunya ini juga memiliki tidak hanya berharap, kemudian nazar, memberi nama yang baik, mendoakan, juga menempatkan anaknya itu, kalau sekarang mungkin diletakkan di tempat pendidikan yang baik, taruh di mihrab, dititipkan dengan orang yang baik, Zakaria di sini. Jadi runtutan tanggung jawab orang tua, bagaimana orang tua kepada anak itu dari mulai dalam kandungan, ketika lahir, kemudian pendidikannya seperti apa, itu semuanya dipikirkan gitu oleh ibunya Maryam, dan kemudian dititipkan pada orang atau guru yang akan mendidik dia dengan menjadi orang yang baik, sehingga cita-citanya anaknya itu supaya menjadi anak yang soleh itu lebih mungkin itu tercapai. Kemudian yang kedua, terkait Zakaria, bagaimana dia itu punya keinginan yang sudah puluhan tahun dia
ungkapkan pada Allah, dan terus dia nggak putus asa untuk meminta itu ya. Zakaria itu diriwayatkan nikah sekitar umur 20 dan baru dapat anak setelah 70 tahun setelah itu, di umur 90, dan dia terus berdoa di dalam surat Maryam itu, dan Zakaria mengatakan, aku tidak pernah kecewa atas doaku. 70 tahun berdoa nggak pernah dikabulkan, nggak pernah kecewa. Dan kemudian ketika melihat Maryam di dalam mihrabnya itu berdoa, beribadah di situ, mendapatkan rezeki dari Allah, sesuatu yang menurut nalar nggak mungkin. Tiba-tiba, loh kok ini ada makanan di sini? Dari mana? Ini menurut nalar nggak mungkin kan? Kemudian Zakaria ingat lagi, ya Allah, ini bisa jadi dengan pelajaran dari Maryam ini, aku berdoa di mihrab ini bisa dikabulkan, gitu. Sehingga kemudian Nabi Zakaria berdoa di mihrab itu dan langsung dikabulkan gitu. Jadi ketika berdoa itu jangan sampai kita merasa putus asa, terus berdoa dan mencari jalan kira-kira mana yang mungkin Allah mengabulkan doa itu. Jadi jalan dari terkabulnya doanya Zakaria itu. Jadi Zakaria belajar dari Maryam, dan di sini juga berarti ada tempat-tempat tertentu yang istimewa untuk berdoa gitu ya. Termasuk di sini disebutkan di mihrab. Dan kemudian Nabi Zakaria ini juga di sini disebut innaka sami'ud du'a. Engkau wahai Allah adalah zat yang maha mendengar doa. Biasanya kata sami, mendengar itu digandengkan dengan asma yang lain. Sami'un alim, sami'un basir gitu. Di sini sami'ud du'a. Di sini hanya 2 kali di Al-Qur'an hanya 2 kali Allah ayat menyebutkan sami'ud du'a, sami sendiri, yaitu pada saat doanya Zakaria dan pada saat doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sama, soalnya doanya ini ketika sesuatu yang kalau orang lain dengar itu agak malu gitu. Bahwa aku ini sudah tua, sudah nggak mampu, istriku mandul, itu kan sesuatu yang kalau orang lain dengar agak malu gitu. Jadi doanya ini seolah-olah hanya Allah yang dengar. Ya Allah, walaupun aku ini berdoa di dalam hati, dalam yang aku ucapkan ini orang lain nggak dengar, tapi Engkau ini maha mendengar ya Allah. Jadi itu pelajaran kita ya di doanya Nabi Zakaria ini. Dan Allah kemudian mengabulkan doa itu dan memberi nama. Jadi ini penting sekali yang memberi nama itu ya. Nama anak itu ya. Di sini Allah yang memberikan nama Yahya yang hidup walaupun usianya nanti nggak panjang, tapi disebut di sini hidup gitu. Tadi Pak Bugi juga menyampaikan ini orang soleh, orang baiknya. Kan kalau di surat Maryam dijelaskan di situ bagaimana perangainya Yahya ini begitu lemah lembut, baik. Yang seperti itu kok dibunuh dengan cara yang sangat sadis seperti itu gitu. Nah ini juga seringkali Allah itu ingin menunjukkan ketika pada suatu zaman kezaliman itu sudah sangat merata gitu ya. Sehingga Allah ingin menunjukkan keburukan dengan sangat jelas dari penguasa atau yang berkuasa pada saat itu, dengan cara terbunuhnya kekasihnya gitu, dengan cara yang sangat sadis, sehingga orang lihat ini berarti luar biasa nih zalimnya gitu. Ini orang baiknya gini dikenal oleh orang sebagai orang yang baik, lemah lembut, nggak ada celahnya lah. Kok dibunuh dengan cara seperti itu lagi? Wah ini berarti luar biasa. Kayak sekarang demo Palestina di Amerika itu kan, orang mungkin warga Amerika yang tadinya nggak nyadar gitu ya, ini demo, ini profesor ditarik, diperlakukan seperti itu oleh polisi. Oh ini benar ini penguasa sekarang ini benar-benar sesuatu. Jadi kadang Allah ingin menunjukkan sesuatu itu dengan cara yang kadang ekstrim gitu, supaya orang sadar gitu. Orang sudah terlalu jauh gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian pengabulan doa itu Allah tahu yang terbaik dan tidak ada yang mustahil dari menurut Allah. Jadi apapun, walaupun Zakaria itu sudah tua, istrinya sudah mandul juga gitu ya. Nah ini juga menarik. Zakaria ketika dia nggak punya anak, berpuluh tahun nggak punya anak, yang dia ucapkan itu pertama adalah Atanial kibaru. Jadi usia tua telah mendatangiku. Jadi bukan kita yang mendatangi usia tua ya. Jadi usia tua yang mendatangi, karena kita nggak mau tua sebenarnya.
Jadi usia tua yang mendatangiku gitu ya. Pengennya muda terus, tapi usia tua yang telah mendatangiku. Dan yang disalahkan pertama adalah dirinya. Ketika nggak punya anak, bukan istrinya ya. Aku ini sudah tua, sudah lemah, sudah. Jadi itu dulu yang disalahkan. Baru kemudian wa imraati akhir, baru istrinya. Gitu. Jadi ini adab yang ditunjukkan oleh Zakaria bahwa jangan salahkan dirimu sendiri dulu. Koreksi dirimu sendiri kalau nggak punya anak. Kalau koreksi jangan, wah kan sering kita kan nikah lagi gitu, alasan gitu. Padahal dianya yang bermasalah. Nah itu juga pelajaran sangat menarik di sini. Kemudian setelah doanya dikabulkan, Zakaria agak ragu ya, bagaimana tandanya dia dikabulkan dan doanya dikabulkan. Kemudian Allah memberikan tanda ya bahwa engkau nanti nggak akan bisa bicara. Ini menunjukkan juga bahwa yang bisa dia ucapkan hanya tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa pemahaman bahwa kita ini sering salah menyangka kepada Allah bahwa Allah itu seperti makhluk yang punya keterbatasan. Allah itu maha mampu melakukan apapun gitu. Sehingga Allah menunjukkan dengan cara engkau nggak akan bisa ngomong dalam 3 hari, yang bisa kamu ucapkan itu adalah tasbih siang dan malam. Sehingga ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus selalu membersihkan persepsi kita tentang Allah, bahwa Allah itu maha mampu, dan membersihkan segala sifat yang bukan hanya buruk, tapi sifat-sifat yang terbaik menurut makhluk pun itu masih belum benar gitu kita lekatkan pada Allah gitu. Jadi kayak anak kecil pada seorang profesor itu nggak terbayang. Hebatnya anak kecil ini nggak ada apa-apanya sama seorang profesor misalkan gitu. Jadi jangankan melekatkan sifat yang buruk pada Allah, melekatkan sifat yang terbaik menurut kita itu Allah jauh di atas itu. Itu pelajaran yang sangat penting juga di sini.